Shalom. Ya, kali ini kalau nggak salah adalah bagian keempat dari hak saya untuk menjawab dari channel Solata Bom Bom. Kemarin saya sudah mengatakan, perhatikan Bom Bom, Mikana hanya menjawab, bukan melakukan pengajaran, baik itu oneness ataupun Tritunggal. Tidak, tetapi menjawab Alkitab tentang Tuhan Yesus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Yesus itu sebagai juru selamat. Ya. Tapi tetap saja digeser dengan dia dituduh Mikana adalah mengajar. Menuduh saya juga, saya adalah guru Mikana. Manusia yang satu ini ya, mulutnya penuh dengan dusta, penuh dengan fitnah. Bagaimana mungkin setiap hari dia melakukan pengajaran yang dia sampaikan firman Tuhan, tapi mulut yang sama juga mengeluarkan dusta dan fitnahan. Dan perhatikan, ini orang mulutnya tidak bisa dipercaya, ya. Dari tetap undangan buat Pak Amin, Wijaya dan Mikana, kita bahas isi Alkitab. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan apa kata dia. Sekarang saya akan mulai membahasmu. Jangan Anda mau membaptis orang dengan sembarang-sembarang. Jangan Anda bilang, oh saya sudah nobatkan orang. Ingat, yang bisa membaptis yang punya gereja, yang terdaftar di gereja. Supaya jemaat itu jangan terbengkalai. Kalian menobatkan satu orang dengan mengajar dengan cara yang tidak benar. Mengajarkan doktrin yang tidak benar. Dengar, doktrin itu adalah pengajaran. Anda menobatkan satu orang dengan mengajarkan doktrin yang tidak benar, pengajaran yang tidak benar. Di mana Amin Wijaya konten-kontennya atau di Mikana konten-kontennya melakukan pengajaran atau doktrin. Dari kemarin dia tidak bisa menjawab. Saya sudah sampaikan dari kemarin, Mikana hanya menjawab, melakukan penginjilan, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi kita dengar ya, apa kata Bom Bom? Apa kata Bom Bom tadi? Kita dengar. Kita ulangin lagi. Ya. Ini mulutnya, kita perhatikan mulut Bom Bom yang amnesia, terbulak-terbalik. Kita dengarkan lagi. Otaknya udah rada-rada nih. Terdaftar di gereja, supaya jemaat itu jangan terbengkalai. Kalian menobatkan satu orang dengan mengajar dengan cara yang tidak benar. Mengajarkan doktrin yang tidak benar. Dengar, doktrin itu adalah pengajaran. 2 Tesalonika dengan mengajar yang tidak benar, doktrin yang tidak benar. Padahal Mikana dari kemarin saya sudah mengatakan, Mikana itu hanya menjawab, memberitakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan mengajarkan doktrin Tritunggal ataupun itu. Bom menuduh, mengajarkan kan, tapi saya bilang Mikana hanya memberitakan mengenai orang urusan itu mau masuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu urusan orang. Kita lanjut lagi. 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 1 dan selanjutnya. Pengajaran, ajarlah. Orang itu harus kateksasi sebelum orang melakukan perjamuan kudus, harus melakukan kateksasi. 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 28. Baca baik-baik ayat Alkitab. Kalian kau mau mengajar sembarang-sembarang. Ada gereja-gereja tertentu, dedom-dedom tertentu, oknum-oknum tertentu melakukan perjamuan kudus kepada orang-orang anak-anak kecil. Itu salah. Kalau tidak setuju, naik sini diskusi dengan saya. Jangan dengan pakai cara licik-licik untuk menobatkan orang. Orang mau bertobat memilih Tuhan Yesus, bukan Anda yang pilih. Cukup kita menyampaikan firman Tuhan. Dia mau sadar dan tidak, itu Tuhan yang memilih dia. Tadi katanya jangan mengajar doktrin, jangan menobatkan orang karena mengajarkan doktrin yang tidak benar. Padahal Mikana dari kemarin saya sudah mengatakan kepada Anda, mau otak Anda tolong dipakai, jangan ditaruh di dengkul. Mikana sedang memberitakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih dibilang mengajarkan doktrin yang tidak benar untuk menobatkan. Tapi di akhirnya Anda mengatakan, kita ulangin lagi. Kalau tidak setuju, naik sini diskusi dengan saya. Jangan dengan pakai cara licik-licik untuk menobatkan orang. Orang mau bertobat memilih Tuhan Yesus, bukan Anda yang pilih. Cukup kita menyampaikan firman Tuhan. Dia mau sadar dan tidak, itu Tuhan yang memilih dia. Amin. Jangan kita memakai cara-cara kelicikan. Anda mengarungi lautan, Anda ingin menobatkan satu orang, hanya kejar paket untuk Anda dipuji oleh orang, sehingga orang berkata, oh, orang ini menobatkan orang, kita bantu dia. Jangan begitu. Pengajaran saya keras, jadi kalian salah-salah di YouTube siapapun itu, saya akan hajar kalian. Ya? Oke, saya pikir begitu. Ingat, saya bukan marah, bukan. Saya bukan marah.
Pengajaran saya keras. Pengajaran apa? Mulut lu aja penuh dusta, penuh dengan fitnah. Dari kemarin gue juga bilang, Mikana hanya memberitakan, Injil memberitakan tentang Yesus, bukan memberitakan tentang doktrin Tritunggal maupun Oneness maupun Trinitas, bukan memberitakan bapak-bapak gereja, tetapi Mikana memberitakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan melakukan pengajaran seperti lu, Bom-Bom. Akhirnya lu bilang kan, terakhir, tugasnya hanya memberitakan Injil. Itu orang mau menerima mau tidak. Itu urusan itu orang. Nah, teman-teman, coba ya, perhatikan, ulangin. Apakah ada sesuatu yang konslet di pikiran si Bom-Bom manusia yang ini satu? Ngomongin firman setiap hari, melakukan pengajaran, tapi mulut dustanya jalan terus, fitnahnya jalan terus. Teman-teman, saya mau nanya, apakah Mikana melakukan pengajaran atau dia melakukan penginjilan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mikana melakukan apa yang seperti Bom-Bom katakan, Bom-Bom. Bukan melakukan pengajaran seperti lu. Dari kemarin lu kerjanya fitnah melulu, nggak beres-beres, Bom. Beresin di dalam diri lu sendiri yang penuh kedengkian, yang penuh dengan kemarahan, keegoisan. Muliakan Tuhan, bukan muliakan namamu, Bom-Bom Solata yang merasa diri paling hebat. Muliakan Tuhan Yesus. Nah, kebongkar. Saya akan bikin banyak seri. Saya akan bahas Bom-Bom satu persatu. Oke? Teman-teman, silakan tonton. Ulangin lagi. Apakah perkataan Bom-Bom ini sebenarnya menampar dirinya sendiri? Mikana yang sedang melakukan penginjilan, Mikana yang sedang menjawab dari luar, orang-orang yang tidak mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberitakan oleh Mikana. Lalu dia tuduh sebagai pengajaran. Bukankah ini tuduhan keji? Bukankah ini dusta? Sedangkan dusta dan pemfitnah itu adalah iblis. Apakah iblis bapakmu, Bom-Bom? Teman-teman, berhikmat terhadap segala konten-konten yang katanya melakukan pengajaran-pengajaran. Padahal mereka adalah pengajar sesat. Gimana nggak pengajar sesat? Seorang pengajar, ketika mulutnya mengatakan firman, dia tahu firman. Tapi di mulut yang sama, dia melakukan kekejian terhadap firman itu. Wahyu 22 dengan jelas, orang-orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar, tapi dia tetap melakukan dusta dan kebohongan dan fitnah. Alkitab jelas melarang kita untuk jadi pemfitnah. Jangan duduk semeja dengan pemfitnah. Orang-orang kayak begini ini ngaku-ngaku sebagai pengajar, ngomong setiap hari firman, tapi kelakuan lu kayak setan. Akan saya bongkar lagi untuk next berikutnya. Tenang saja. Hati-hati terhadap banyak orang yang melakukan penginjilan, tetapi itu karena demi konten, demi namanya, dan demi cuan. Kenapa demi cuan, demi konten? Karena setiap hari hidupnya itu dari hasil konten bisa 10 jam. Kalau Anda hidup bukan dari konten, Anda pasti punya pekerjaan. Dan gak mungkin satu hari bisa sampai 10 jam. Kecuali Anda memang punya penghasilan itu dari konten. Akui saja bahwa hidupmu adalah dari konten. Thank you for watching. God bless.